Mekar bersemi, mewangi, merebak pagi, berseri menggetarkan isi sukma kalbuku. Sebening embun tatapmu bagai menggoda. Setiap yang memandang untuk memilikimu. Ada cinta yang suci, lembut diingatkanmu, tak kasih yang tulus mengembang di senyummu. Engkau tawarkan kedamaian, dirimu tumbuh indah bagai mawar mekar. Saya tahu betapa besar arti seorang ibu bagi seseorang yang tidak pernah memilikinya. Begitu lukisan ini selesai, saya akan segera memotretnya dan saya kirim ke surat kabar. Jadi apa maksud Om Pur dong menyuruh saya ke sini? Om bilang supaya ada pendekatan antara kamu dan saya. Enggak. Saya udah bilang sama Bapak, kamu itu nggak lebih dari seorang teman. Nggak jadi datang barangkali dia. Brengsek, nipu. Kalau mendengar cerita Bapak, kesalahan Ramadan memang agak sulit untuk bisa dimaafkan. Ramadan. Ya, Ramadan. Aku ingin menghilangkan nama itu dari lintasan panjang kehidupan keluargaku. Anda sedang berhadapan dengan orang yang tepat, Bapak Sudarto. Pak, benar Pak. Saya tuh nggak pernah nyakitin Airin, Pak. Papa yang menghendaki supaya Airin bisa mengadakan pendekatan dengan kamu. Don Ray, ada undangan nih. Dari siapa itu? Bagus. Kita akan bertunangan. Dan aku yakin Roy tidak akan macam-macam dengan rencana kita. Kau tidak usah mogok makan lagi, ya. Berhiaslah yang cantik dan berlakulah yang manis terhadap Roy. Pintu nasibmu mulai terbuka. Kau akan hidup bergemilang kemewahan. Semua temanmu di Jogja akan kaget. Halo. Selamat atas pertunangan Anda. Roy, ternyata kau masih ingat aku, ha?
Ramadan, akhirnya kebusukanmu terbuka juga. Kebohonganmu selama ini semakin jelas. Tapi bagaimanapun sakitnya aku harus salut dan selamat atas pertunanganmu dengan orang yang paling aku cintai. Roy, saya tidak bisa mengelak. Itu semua terjadi tiba-tiba, Roy. Buat apa kau membela diri? Bagaimanapun, aku ucapkan terima kasih pada kalian atas undangan itu. Dan kau jangan takut, aku pasti datang. Walaupun hatiku sakit dan perih. Sudah berapa kali saya bilang sama kamu, wanita itu adalah... Saya dan Rita, ya, kami akan tunangan. Ya, mari. Dari siapa, Dan? Roy. Ngomong apa dia? Nggak ngomong apa-apa. Cuma ngucapin selamat aja. Kamu nggak usah bohong, Dan. Serius kok, buat apa saya ngebohong? Ya kalau gitu sih aku senang. Artinya kan dia makin dewasa. Aku hanya takut kalau dia melakukan hal-hal yang nekat dan akibatnya akan mempengaruhi tunangan kita. Pulang yuk. Roy begitu baik sama kita. Memberikan rumah, memberikan pekerjaan yang layak buat kamu. Tapi karena perbuatanmu yang bodoh, kita kehilangan semuanya ini. Kalau Roy tahu perutmu yang sebesar itu, simpatinya akan hilang sama kita. Dan Mama sudah tidak mampu bertemu dengan dia. Karena Mama sudah gagal menjaga kamu, mendidik kamu. Dia juga pasti akan kecewa memberikan rumah kepada orang yang sudah mencacati kehidupannya. Sudah, Ma, sudah. Wah, Aina sudah mengakui kesalahan Aina. Tapi tolong, Ma, jangan siksa Aina terus-menerus dengan keadaan seperti ini. Cepat kumpulkan semua pakaianmu. Tunggu apa lagi? Mama tidak akan ketemu Roy lagi. Dan kamu juga. Mana mungkin ke kantor dengan perut buncit seperti itu? Tapi, Ma, kita akan pindah kemana? Kemana sajalah. Pokoknya ke tempat di mana orang tidak kenal siapa kita. Dan tidak tahu siapa suamimu. Ke Jalan Kencana Permai dulu, Pak, ya? Iya, Bu. Ma, buat apa kita ke sana? Itu akan membuat Mama lebih sakit. Mama mau lihat rumah kita yang dulu. Mungkin ini terakhir kali Mama melihatnya. Rumah yang membawa cinta. Mama dengan almarhum bapakmu. Kamu dan juga Ramadan. Rumah kita nggak banyak berubah ya, En. Rasanya Mama pernah lihat itu anak. Iya, Ma. Ain juga. Oh, Ain ingat, Ma. Ain pernah lihat di rumahnya Bang Roy. Nah, terus yang perempuan itu pacarnya Bang Roy. Cantik ya?
Tapi kalau dia temennya si Roy, kenapa dia jadi dekat sama anaknya Sudarto ya? Ya kali aja, Ma, Bang Roy sudah putus. Jalan, Pak. Bang Roy-nya ada? Ya ada. Ada apa nih? Kan Ben Roy ini ke kantor. Apa nggak ketemu? Kebetulan saya hari ini nggak masuk. Kalau begitu, tolong sampaikan saja ini sama Bang Roy. Bilang tadi saya sama mama saya datang kemari ya. Terima kasih banyak ya, Ma. Ya nih, nanti saya sampaikan. Baik, mari, Ma. Ya nih. Siapa tuh tadi? Itu Neng Aina. Dia titip surat untuk Ben Roy. Coba lihat. Ini untuk Ben Roy, katanya penting. Lihat, nanti saya yang kasih sama Mas Roy. Jalan, Pak. Ini dia sama saya. Loh, kok surat buat Nara kamu buka? Isinya aneh deh, Bu. Benar. Roy anakku, keadaan memaksa ibu harus meninggalkan Jakarta. Terima kasih atas kebaikan yang kamu berikan pada anakku Aina. Juga rumah yang kami tempati selama ini. Kami pulang ke Purwokerto hari ini juga, terkirim kunci rumah itu. Semoga kebaikanmu pada ibu dan Aina akan dibalas Tuhan dengan setimpal. Wassalam, Nadira. Halo, Mas Roy. Surat dari siapa nih? Nggak tahu. Mungkin dari salah satu pacar Mas Roy. Nggak seharusnya surat ini kamu buka, tahu? Maaf, Mas Roy. Saya terlalu menganggap Mas Roy telah menjadi milik saya. Aina, ibu mana? Bu, apa-apaan nih, Bu? Kenapa begitu mendadak, Bu? Ibu dan Aina harus pergi, Nak Roy. Enggak. Saya nggak akan membiarkan ibu pergi. Ada apa sih, Bu? Saya kan nggak pernah menganggap ibu sebagai orang lain. Kenapa nggak pernah dibicarakan dulu apa masalahnya? Kenapa tiba-tiba harus meninggalkan Jakarta, Bu?
Ini masalahnya lain, Nak Roy. Enggak deh. Sekarang kita pulang ya. Sebenarnya Ibu malu menemui Nak Roy lagi. Karena itu Ibu menulis surat. Dalam hati mungkin Nak Roy menertawakan Ibu. Karena sebagai orang tua, Ibu gagal mendidik anak. Ibu malu. Ibu sangat malu. Saya nggak menyalahkan siapapun dalam hal ini. Dan Ibu nggak usah khawatir kalau simpati saya akan luntur. Ibu, saya akan coba bicara dengan Aina. Saya tahu ini semua salah saya. Saya benar-benar bodoh. Goblok. Semua yang diberikan kepada saya palsu. Janji palsu, alamat palsu. Dan baru saya sadari, ternyata Ari juga memberikan cinta yang palsu. Kalau saya pikir sebenarnya cowok kamu yang tolol, menyanyiakan cinta yang tulus dari seorang gadis kayak kamu. Dan minum dulu dong untuk keburu dingin lagi. Masih. Kamu cantik sekali ya. Ya, beginilah setidak-tidaknya wajah ibu yang saya ingat. Pak, lukisannya Ramadan kan sudah hampir selesai, Pak. Besok akan dia buat repronya. Papa sudah menghubungi surat kabar untuk memuatnya. Sudah, semuanya sudah Bapak atur. Mudah-mudahan saja ibunya Ramadan membaca berita itu ya, Pak. Dan dia langsung menemui kita. Pokoknya begitu foto repronya selesai, serahkan Pak Mulyadi supaya segera dikirim ke biro iklan. Iya, Pak.
saya taruh di sini, saya yakin banget. Gak mungkin deh orang saya, aduh. Saya lupa nutup pintu, masalahnya kemana tuh? Coba Ji, tolong bantuin Ji. Tapi saya rasa tidak mungkin maling yang masuk ya. Kapan ada satpam? Terus kalau maling nyolong lukisan, untuk apa? Kan ada barang-barang yang lain dan. Tapi di mana ya? Coba Ji, cari Ji. Untuk begini coba. Panggilin Nonita. Kamu tanya siapa tuh dia yang ngambil. Ya, coba. Iya. Apa kamu sudah tanya sama Aji, sama Sida, dan satpam yang jaga di depan? Udah, Pak. Kacau. Papa sudah book kolom untuk besok pagi. Ini bisa kacau. Soal uangnya tidak seberapa, tapi kemungkinan mamanya Ramadan ditemukan sebelum pertunangan kalian bisa berantakan. Maafkan saya, Pak. Semua udah terjadi. Mungkin memang saya belum ditakdirkan untuk bisa bertemu dengan Mama. Terus terang, kejadian ini sangat mengecewakan. Saya akan coba membuat lukisan, tapi mungkin setelah pertunangan nanti, Pak. Ya, itu harus kamu lakukan. Tapi yang saya sesalkan, ibumu tidak bisa hadir pada hari bersejarah kalian berdua. Begini Ramadan. Ada masalah lain yang tidak kalah pentingnya yang harus segera kita selesaikan. Nanti setelah sarapan, Papa akan membicarakan hal yang dulu pernah kalian ajukan. Nah, sekarang kalian mandi dulu ya. Iya. Coba. Om sudah mempersiapkannya beberapa hari ini. Sebenarnya perjanjian ini tidak terlalu penting. Karena bagaimanapun, seluruh harta Bapak akan kalian warisi bersama. Barangkali kamu memerlukan tanda kesungguhan dari Om Ramadan. Bacalah. Kalau ada yang kurang setuju, kita bicarakan bersama. Intinya, kamu memperoleh 50% share dari usaha yang kamu jalankan selama ini. Kalau sudah setuju, bisa kamu tanda tangan. Sepertinya ada waktu yang paling tepat untuk menandatangani ini, Om. Pada saat pertunangan nanti. Jadi pesta taman akan lebih memudahkan kami bergerak, Pak. Saya dan anak saya akan mudah menyelinap di antar tamu-tamu. Nah, ketika Ramadan sedang menikmati pestanya, di situ kami akan bergerak. Yang penting, jangan ada polisi yang menjadi keamanannya. Tidak. Itu gabah. Kalian tidak akan bisa melepaskan diri dari undangan dan satpam di rumah. Aku tidak mau ambil risiko kalau nanti ada pemeriksaan di tempat. Aku tidak yakin kalian akan menutupi namaku. Tuan Sudarto benar. Saya pikir memang akan lebih tepat kalau dilakukan sesudah pertunangan. Saya tidak suka rencana berubah-ubah seperti ini. Sebab setiap eksekusi kami rancang dengan cermat. Jangan samakan saya dengan pembunuh-pembunuh amatiran. Maaf, saya sudah pikirkan masak-masak. Kalau dilaksanakan pada saat pesta pertunangan nanti, akan terlalu riskan buat saya sendiri. Saya takut ada kecurigaan terhadap saya, terutama Nita. Oke, setelah pertunangan beberapa hari, saya minta kepastian, Pak. Sebab kami sudah harus memulai mengintip kebiasaan-kebiasaan Ramadan setiap harinya.
Lalu soal Scott, bagaimana? Soalnya kami sudah mulai membutuhkan dana untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Pokoknya sesudah pesta pertunangan dan di luar rumah. Soal Prescott, tidak usah khawatir. Aku sudah siapkan ceknya. Persoalanmu tidak akan selesai dengan tidak makan. Kamu harusnya lebih kuat supaya bisa menghadapinya. Aku nggak nafsu, Bi. Rasanya aku sudah semakin putus asa. Apalagi Bang Roy sudah tahu tentang problemku. Yang benar. Aku tahu, mau malu dengan omongan tetangga yang makin usil aja. Aku nggak tahu sampai kapan aku harus bertahan. Yang terpenting adalah kamu sekarang menjaga ketabahan agar tetap konsisten dengan sikap kamu. Beberapa hari ini, aku akan mencoba untuk mencarikan jalan keluar. Terima kasih, Bi. Kamu baik sekali. Aku bukan orang tolol, Laina. Jadi sebaiknya, kamu tidak perlu berusaha membuatku untuk mengerti. Problem yang kamu alami itu bukan yang pertama kali terjadi di dunia ini. Kita tidak bisa memalingkan muka dari cemoohan tetangga. Maaf, Laina. Saat ini jangan ganggu saya. Saya sibuk sekali. Saya punya problem sendiri yang jauh lebih penting. Kita tidak bisa memisahkan diri dari norma-norma yang ada. Gugurkan saja kandunganmu itu. Kenapa kamu, Aina? Pak. Kok Papa belum siap sih? Jadi ke rumah Om Darto nggak? Roy. Kamu betul-betul sudah tegar mau datang? Loh. Iya toh, Pak. Emangnya kenapa? Papa pikir saya kerdil. Saya nggak berani ngadepin kenyataan. Gitu, Pak. Pak, saya udah melupakan masa lalu. Dan saya bertekad menyambut masa depan saya. Oh ya? Roy. Papa bangga dengan ucapanmu tadi. Itu baru jawaban lelaki sejati. Ayo, kalau begitu kita berangkat sama-sama. Kita juga sudah siap kok. Baiklah, kalau begitu aku siap berpakaian dulu ya. Tidak disangka, sampean udah tunangan lagi. Udah dapat restu dari Nita. Bukan saya yang tunangan, Mas. Yang tunangan itu Nita. Lah, katanya bukan. Mama. Ada apa, Thomas? Mama gimana, Toma? Katanya Dek Darto yang mau tunangan. Tapi nyatanya bukan. Lah, yang di undangan itu yang ditulis siapa? Apa Papa nggak dengar? Mama kan sudah bilang bahwa putrinya Mas Darto yang akan bertunangan. Kok jadinya Mas Darto? Papa ini ngaco ah. Selamat ya Mas ya. Terima kasih Mbak Yu. Maaf ya, nggak penting saya makin rusak. Maklum Pak, sudah tua. Papa orangnya kuno tau. Gue bilang acara kayak gini kan akan di hotel, di restoran. Dia nggak mau, dia bilang udah deh acara tunangan di rumah aja, biar afdol. Tapi kalau acara pernikahan gue sih nggak mau tahu. Pokoknya harus di hotel. Ya emang dong. Lagian kalau di rumah tuh ya kotor, repot. Bener. Si Roy mana, Nit? Dia lu undang nggak sih? Diundang gila. Gitu-gitu kan dia temen gue dari kecil. Gue juga nggak bisa ngebayangin nasib si Roy. Jangan-jangan dia... Ih, nggak mungkin. Kita tuh dijelasin sama dia. Dan dia ngerti kok. Apa-apa.
kena santet loh. Gue nggak percaya yang kayak gituan juga. Lu makan, minum, pokoknya terserah deh ya. Gue mau lihat tamu yang lain. Yuk. Sebenarnya Nita ini sudah aku anggap seperti anak sendiri. Lawong sejak kecil sudah akrab dengan Roy. Saya pikir sudah saling cocok gitu. Tiba-tiba muncul anak jalanan yang justru sebenarnya ditolong oleh Roy, Mak. Ya, lalu Nita berubah haluan. Perempuan kok hatinya mudah berubah. Ya nggak pantas, Thomas. Untung nggak jadi dengan Nak Roy. Sebenarnya nggak seburuk itu, Tante. Biar bagaimanapun, Nita tuh seorang gadis yang ideal. Kalau akhirnya dia memilih Ramadan, itu karena Ramadan menyelamatkan jiwanya pada saat dia diculik. Pak Darto itu memang benar jeli matanya. Memilih Mas Ramadan menjadi menantu. Jelas menambah aset perusahaan. Maaf, bukan mau menjilat loh, Mas. Ide-ide Mas Ramadan benar-benar cemerlang dan selalu menguntungkan perusahaan. Pak Mul bisa aja nih. Padahal Pak Mul yang begitu kan. Tapi ya terima kasih Pak Mul. Sebenarnya semua saya lakukan karena saya ingin agar tidak dianggap bergantung kepada keluarga ini. Memang banyak yang begitu, Mas Ramadan. Mentang-mentang mertuanya orang kaya, lalu dia gunakan habis-habisan untuk dinikmati. Kalau saya bisa juga maunya begitu. Ayo silakan, silakan. Ari heran, Pak. Kenapa Pak Sudarto melarang kita untuk menyelesaikan malam ini? Padahal Ari sudah nggak sabar. Ini balas dendam. Orang berduit selalu ingin bersih, Ari. Dia mau membayar berapapun untuk mencuci tangannya. Atau dia mungkin meragukan kemampuan kita, Pak. Wah, tidak mungkin. Buktinya cek yang diberikan tidak belum. Masalahnya, kalau pembunuhan itu kita lakukan di rumahnya, pasti dia melibatkan diri ke kantor polisi. Dia ingin tangannya bersih, sebersih tangan baik, sehingga dia dapat bercas di depan mayat calon menantunya dengan derayan air mata seolah tanpa dosa. Wah, hebat juga kau. Ma, Rudy akan mengajak Aina untuk tinggal di rumah kakaknya sampai Aina melahirkan. Tuh, terus pekerjaan kamu gimana? Aina akan jelaskan sama Bang Roy. Mungkin Aina akan minta cuti. Atau kalau perlu, Aina akan berhenti kerja untuk sementara. Ya, mudah-mudahan Bang Roy mau mengerti keadaan Aina, Ma. Apa kakaknya Ruby mau menerima kamu? Di dalam suratnya begitu. Mudah-mudahan Tuhan memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Mas Pur. Selamat datang, Mas Pur. Selamat ya, Dok. Terima kasih. Saya senang sekali Mas Pur datang malam ini. Saya juga senang. Tapi tiba-tiba kamu jadi sentimen. Aku kan masih sahabatmu. Jadi saya datang kemari adalah wajib. Apa kabar, Roy? Baik. Kamu memang berjiwa besar. Oh ya, Dok. Saya kenalkan, ini Ibu Sundari dari Jogja. Dan ini Airin putrinya. Iya. Baik, silakan, silakan. Seger. Jangan beginilah Mas Pur. Ini anak satu-satunya. Hai Roy, terima kasih udah datang. Selamat. Makasih.
Selamat, makasih. Roy, terima kasih banyak, Roy. Terima kasih. Saya udah janji untuk datang. Jadi saya tepati janji saya untuk datang kemari. Mungkin agak surprise buat kalian semua. Karena saya tahu kedatangan saya nggak diharapkan. Enggak kok, Roy. Terus terang memang ini benar-benar kejutan buat kami. Kami sama sekali nggak nyangka kalau kamu mau datang, Roy. Tapi ternyata kamu benar-benar menepati janji kamu. Sekali lagi terima kasih, Roy. Sekali lagi, selamat atas pertunangan kalian. Terima kasih. Mungkin benar apa yang dikatakan Ramadan, bahwa kadang-kadang nasib nggak berpihak pada orang yang pantas menerimanya. Saya tidak habis pikir. Katanya kalian berdua mau mempertunangkan anak kalian. Kan sudah cocok. Ya, kenapa kok tiba-tiba dijodohkan dengan Ramadan? Kan kedua orang tua mereka belum kita kenal. Aku sudah memperkenalkan Ramadan dengan bisnisku. Bahkan sekarang dia sudah mulai belajar mengurus beberapa anak perusahaanku. Dia anak baik. Aku yakin dia akan berhasil. Jadi kalau begitu Mas Darto mau memungut anak dari pinggir jalan, kemudian memakaikan mahkota nita di atas kepalanya. Begitu. Benar, Tuan. Benar sekali. Selamat malam. Inilah kebesaran jiwa Pak Sudarto. Dan dengan sangat bijaksananya telah memungut seorang pemuda miskin dari pinggir jalan, saya, dan memenuhi kantongnya dengan harta yang melimpah ruah. Pak Sudarto, mohon maaf. Tolong katakan kepada mereka, tolong katakan kepada hadirin yang ada di sini semua, bahwa Bapak dengan bijaksananya telah mengangkat seorang pemuda gembel dari pinggir jalan dan kemudian mengangkatnya menjadi pegawai perusahaan Bapak. Dan bahkan malam ini telah menjadi menantu Bapak. Mekar bersemi mewangi